Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rosmidar dengan NIM 190401018. Baik, berdirinya saya di sini, dalam rangka memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah aspek hukum ekonomi. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang anti monopoli dan persaingan curang. Baik, bagian A, pengertian monopoli dan persaingan curang. Pengertian yuridis monopoli menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, adalah suatu pengusaha atas produk dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Selanjutnya, persaingan curang. Persaingan curang yang dimaksudkan yaitu persaingan curang atau persaingan tidak sehat dalam pasal 1 undang-undang di atas adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau penghambat persaingan usaha. Selanjutnya B, ruang lingkup peraturan anti monopoli. Ruang lingkup peraturan monopoli yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan pasar, diskriminasi harga, prosedur penegakan hukum, badan pengakuan hukum, sanksi administratif dan pengecualian. Selanjutnya bagian C, perjanjian yang dilarang. Sesuai dengan pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata, maka hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai kuasa yang diperbolehkan, tidak bertentangan dengan keterlibatan hukum, dilakukan dengan itikat baik, sesuai dengan asas-asas kepatutan dan sesuai dengan kebiasaan. Selanjutnya, perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli. Perjanjian dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli yaitu oligopoli, yang kedua pembagian wilayah, yang ketiga kartel, keempat oligopsoni, kelima perjanjian tertutup, 6 penetapan harga, 7 pemboikotan, 8 rus, 9 integrasi vertikal, 10 perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya bagian D, kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, dan persengkongkolan. Selanjutnya bagian E, posisi dominan yang dilarang. Posisi dominan yang dilarang yaitu penyalahgunaan posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, merger, ekuisisi, dan konsolidasi. Selanjutnya bagian F, hal-hal yang dikecualikan. Dalam perundang-undangan di bidang anti monopoli mengecualikan beberapa hal antara lain yaitu poin yang pertama, perjanjian kerjasama penelitian untuk memperbaiki standar kehidupan masyarakat luas. Poin yang kedua yaitu internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Poin yang ketiga yaitu perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu pasokan kebutuhan dan pasokan pasar dalam negeri atau pelaku usaha tergolong kecil atau kegiatan koperasi khusus bertujuan melayani anggotanya. Selanjutnya bagian G, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut di atas dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki tugas di antara lain yaitu bagian A, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Bagian B melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagian C yaitu melakukan penilaian terhadap atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang kegiatan usaha dan atau tindak pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagian H yaitu alat-alat bukti pemasaran komisi. Yang pertama yaitu keterangan sosial, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat dan atau dokumen, keempat petunjuk, kelima keterangan pelaku usaha. Selanjutnya bagian I, sanksi bagi pelanggaran. Dalam undang-undang berbagai sanksi bagi para pelanggar yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di antara lain yaitu A. Tindakan administrasi terhadap pelaku usaha berupa pembatalan perjanjian dan atau penepatan pembayaran ganti rugi dan atau pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar. Bagian B yaitu tindakan pidana berupa pidana denda serendah-rendahnya yaitu 25 miliar dan setinggi-tingginya 100 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan dan sanksi-sanksi lainnya. Bagian C yaitu tindakan pidana tambah pencabutan izin usaha. Mungkin itu saja penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.